Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang materi lanjutan dari bab 1 adalah KD 42 yang berisi menyajikan teks berita. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan. Nanti, akhir pembelajaran, kalian akan membuat teks berita. Dan akan dikirimkan ke WA pribadi Ustazah untuk dikoreksi. Nah, kita mulai dengan tujuan yang pertama, yaitu memahami langkah dan format penulisan berita. Jadi, kita akan mempelajari langkah-langkah bagaimana mulai persiapan penulisan sampai dengan akhir penulisan berita. Yang kedua, mencermati peristiwa dalam teks berita atau video sebagai sumber berita. Kalau wartawan, maka ia akan mencari berita dari sumber, tetapi kalian cukup dengan mencatat unsur-unsur yang terdapat dalam teks video berita, atau kalian akan menonton video yang dijadikan sumber berita dengan cara menjawab adik Simba atau 5W tambah 1H. Yang ketiga, menulis teks berita sesuai struktur yang telah kita pelajari sebelumnya. 4. Menyajikan berita secara lisan atau kalian akan videokan apa yang menjadi berita yang kalian temui. Jadi, 3 titik untuk bagian ketiga dan keempat dijadikan tugas ya anak-anak. Kita lanjut ya untuk pembelajaran berikutnya. Langkah-langkah menulis berita. 1. Menentukan sumber berita. Seperti tadi yang Ustazah katakan, kalau kita mau menentukan sumber berita, maka kita harus dapat mengetahui atau menentukan dari mana sumber berita yang kita tulis atau kita videokan. Maka sumber berita itu harus jelas, harus tertanggung jawab, sehingga berita yang akan kita publikasikan menjadi sebuah berita yang faktual atau yang benar-benar terjadi dan terkini. Yang kedua, mendatangi sumber berita agar diketahui fakta-fakta sebenarnya. Jadi, kalian akan mendatangi sumber-sumber berita dan recheck apakah peristiwa yang kalian tulis itu menjadi sebuah berita yang benar, yang sesuai dengan fakta atau tidak. Karena bila kita menulis berita yang dengan hayalan, itu bukan sebuah teks berita yang aktual atau faktual, tetapi kita menghayal atau bisa menjadi sebuah teks yang diragukan, yang disebut dengan opini, belum tentu kebenarannya. Tetapi yang dimaksudkan di sini
mendatangi sumber berita itu agar mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa berita yang kamu tulis itu benar-benar terjadi. Yang berikut, ketiga, mencatat fakta-fakta penting dengan menggunakan rumus adik Simba atau 5W tambah 1H. Jadi mencatat fakta-fakta itu dengan cara kamu menjawab adik Simba itu, agar fakta-fakta dari kejadian atau peristiwa yang kamu temui dari sumber berita itu menjadi sebuah teks berita yang tertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita. Jadi berita yang diangkat dari adik Simba dan bisa kalian tambahkan pada ekor berita sebagai informasi-informasi pendukung dari sebuah berita. Nah, anak-anak, langkah-langkah menulis berita, kalian tidak perlu mendatangi sumber berita yang tadi Ustazah katakan. Cukup melihat video dan membaca teks berita yang akan Ustazah kirim di WA grup kelas. Ya, kemudian format berita. Jadi tadi satu itu langkah-langkah, saya ulangi, langkah-langkah menulis berita. Yang kedua, format berita. Di dalam format berita itu tertulis nama kalian dan kelas. Kemudian kalian menjawab rumus adik Simba atau 5W tambah 1H. Kemudian disusun menjadi satu paragraf yang utuh sesuai dengan struktur teks berita, yaitu judul berita, kepala berita, bodi atau tubuh berita, ekor atau kaki berita. Kemudian yang berikut adalah mencermati peristiwa dalam teks atau video yang ditayangkan. Mengamati peristiwa dalam teks atau video, yang pertama, amati peristiwa yang terjadi. Jadi kalian akan membaca teks tersebut, kemudian kalian amati. Selain itu, kalian menonton video dan amati peristiwa yang terjadi di dalam video tersebut. Yang berikut, catat peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam video tersebut dengan menggunakan rumus adik Simba atau 5W tambah 1H. Video akan Ustazah kirim di WA kelas. Setelah menonton video dan membaca teks berita, kalian akan menulis fakta-fakta sesuai apa yang ada di dalam video dan teks. Setelah kalian mencatat, kalian akan susun fakta-fakta tersebut menjadi sebuah teks berita. Nah, kalian akan menulisnya di buku tugas sesuai format yang sebelumnya dibahas pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang struktur teks berita. Yang tadi Ustazah sudah katakan, yaitu judul berita, kepala berita, bodi berita atau tubuh berita, ekor atau kaki berita. Nah, foto hasil penyusunan teks berita kalian akan japri di WA Ustazah, sehingga kalian akan menunjukkan kepada Ustazah bahwa ini loh hasil penyusunan teks berita. Yang berikut, menyajikan berita secara lisan. Setelah teks disusun, kemudian bawakan teks berita secara lisan dan direkam.
Jadi setelah kalian menyusun teks berita kalian susun, kemudian kalian membaca teks berita, kemudian direkam dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Ustazah. Kirim hasil rekaman ke WA pribadi Ustazah ya. Sekali lagi Ustazah harapkan tugas itu ada 2. Pertama, membuat teks berita, kemudian kalian membacakan seperti bagaimana kalian mendengarkan orang membaca di televisi, di YouTube dan sebagainya, sehingga kalian mampu menjadi pembaca berita yang baik. Dengan demikian, hasil-hasil tugas itu tolong dikirimkan ke WA pribadi Ustazah. Sampai di sini pertemuan kita. Moga apa yang Ustazah berikan bermanfaat bagi kalian. Ustazah akan memberikan sebuah hadiah dalam bentuk puisi kepada kalian. Dengarkan pembacaan puisi menjadi motivasi bagi kalian belajar di rumah. Ustazah harapkan tolong taat terhadap orang tua dan guru-guru kalian yang kalian minta pelajarannya. Oke, dengarkan pembacaan puisi yang Ustazah banggakan. Ini dibacakan 1 tahun yang lalu oleh kakak-kakak kelas kalian. Ustazah buat dalam resepsi 17 Agustus 2018 dengan judul Anganku. Aku ingin jadi presiden atau jadi tentara. Atau 20 tahun nanti aku tak akan jadi apa-apa. Sekarang kita sudah merdeka, tetapi masih terkungkung. Sukma kadang mengusik impian besarku. Keras tak terasa, berjalan segala arah. Sakit merakit kebenaran ini, meneropong titik tujuan imajiku, terpahat dalam anganku. Perlahan aku menerobos dinding-dinding gelap. Siapa mampu menuju tujuanku? Mimpi besar kadang rapuh, mimpi besar kadang musnah. Mungkin ini tandanya kebangkitan. Kebangkitan ide tentang Indonesia. Kebangkitan anganku. Nyala obor dalam gelap. Sayu mata menatap langit. Kurangkai aksara bermakna mulia. Dinding menyiksa tubuhku. Kurindu hangatnya mentari. Bermimpi aku indahnya masa depan. Karya Nuansa Pradipta. Nuansa Pradipta itu adalah nama dari Ustazah sebagai seorang sastrawan. Boleh aku lanjutkan puisinya? Aku harus robohkan anganku yang gelap. Aku harus bertekad kokohkan pondasi perjuanganku dan biarkan halilintar menyambar tiang-tiang penghalangku. Aku generasi era 20-an. Harus belajar dengan rajin. Harus mengejar cita-cita. Harus bekerja keras. Menatap masa depan. Menatap ganasnya dunia. Menatap hari esok yang masih berawan. Wahai kawan-kawan, satukan tekad. Satukan pikiran, satukan gerakan, satukan langkah untuk masa depan yang cerah. Itu adalah hadiah dari Ustazah untuk kalian menjadi motivasi belajar sebagai generasi 2000-an yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam ke depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.